Dan saya itu musuhnya banyak. Salafi Wahabi pasti memusuhi saya. Pasti itu. Kelompok radikal pasti memusuhi saya. Teroris pasti memusuhi saya. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimin namimati. Bab tentang haramnya mengadu domba, mengadu manusia, orang kok domba. Waya nakdul kalami bainan nasi ala jihadil ifsati. Yang dimaksud mengadu domba, mengadu sesama manusia, itu adalah memindah ucapan manusia, menyampaikan ucapan manusia kepada manusia lain, dengan tujuan untuk mengadu domba, dengan tujuan untuk merusak. Jadi ketika kita bicara itu kan di dalam hati kan ada niatnya. Saya ngomong gini, ini niatnya supaya begini kan itu. Kalau niatnya itu saya ngomong begini kepada Shola supaya Shola memusuhi Arifin, nah, itu namanya mengadu domba. Nah itu haram, itu dosa besar itu. Nah sebaliknya kan saya ngomong begini kepada Shola supaya Shola bisa rukun kembali dengan Arifin, nah, itu namanya islah bainan nas, mendamaikan sesama manusia. Itu pahalanya besar sekali. Gitu loh. Meskipun yang saya katakan itu apakah itu benar-benar perkataan orang lain atau perkataan Arifin atau tidak, itu nomor dua. Misalnya Shola bermusuhan dengan Arifin. Arifin ngomong yang namanya Shola itu memang jahatnya minta ampun. Nah, terus aku menyampaikan kata-kata itu kepada Shola dengan tujuan supaya Shola semakin bermusuhan. Meskipun yang saya katakan itu benar-benar omongannya si Arifin, itu mengadu domba. Kalau Arifin tidak ngomong begitu terus saya tambahi, itu namanya saya buhtan, kan itu, membuat kebohongan. Misalnya Arifin bilang Shola memang kurang ajar luar biasa, titik. Ya, saya sampaikan kepada Shola itu memang kurang ajar luar biasa. Ini kata Arifin loh, plus mirip dengan kera, misalnya gitu. Padahal plus mirip dengan kera itu Arifin nggak mengucapkan, itu namanya buhtan. Nah, tujuannya untuk mengadu domba. Nah, itu dosanya besar. Kadang-kadang kita nggak sengaja juga, gitu loh. Kita menyampaikan kalimat tanpa perhitungan ternyata menambah permusuhan antara dua orang atau lebih. Itu juga termasuk namimah, kan itu. Jadi makanya hati-hati kalau kita itu bicara, kan itu. Nah sebaliknya kalau dalam rangka mendamaikan itu islah bainan nas itu pahalanya besar. Misalnya Arifin bilang Shola itu kurang ajarnya luar biasa. Terus saya ditanya Shola, Arifin bilang apa? Kata Arifin, kamu itu sebenarnya orang baik. Nggak tahu kok akhir-akhir ini memusuhi Arifin. Padahal Arifin ya sebenarnya kepengen dekat sama kamu, cinta sama kamu. Itu kan saya bohong toh. Tapi itu pahalanya besar untuk mendamaikan ya. Dan itu untuk mendamaikan manusia itu ada kalanya kita harus berbohong, wajib berbohong untuk mendamaikan. Tapi kalau kejujuran itu membuat pertengkaran, itu wajib kita menyembunyikan kebenaran itu supaya tidak terjadi pertengkaran gitu. Nah, oleh karena itu biasanya permusuhan-permusuhan seperti itu kan didasari pada jealous, cemburu, gitu. Iri kan itu. Petani irinya sama petani, guru sama guru, santri sama santri, kan. Makanya hati-hati ya loh. Ketika saya ngomong begini itu berakibat apa ya kira-kira? Itu. Makanya ada hadis Rasulullah itu orang pintar itu sebelum bicara dia mikir dulu berdampak bagaimana nanti kalau saya bicara. Tapi kalau orang tolol itu mikirnya belakangan. Setelah ngomong baru aduh jangan-jangan terjadi pertengkaran. Nah udah ya gimana itu. Itu dah. Misalnya Shola sama Arifin bertengkar gitu. Aku condong membela Shola. Terus Arifin menjelek-jelekan Shola. Saya sampaikan karena saya mau membela Shola. Itu sebenarnya bukan membela itu. Itu menghancurkan itu.
pembelaan dari orang yang tolol seperti itu. Harusnya kalau memang membela itu ya gimana caranya dirukunkan, gitu loh. Itu soal apalagi orangnya udah pemarah lagi, misalnya Solai pemarah, wah gampang tersinggung, disampaikan ya itu ya. Makanya kalau ada orang ngomong jelek tentang temanmu nggak usah disampaikan sama temanmu, kan itu toh. Pak Kiai itu ada orang sana itu ngomong Pak Kiai itu dukun, kurang ajar, dukun cabul. Ya nggak usah diomongan ke aku noh. Anu toh. Ya kamu mengadu domba. Aku karo si orang itu. Gitu. Apalagi aku pemarah, anu toh. Ya jangan itu loh, nggak usah disampaikan. Biarin aja. Kejahatan itu, keburukan itu, pertengkaran itu, gitu. Jangan disebarluaskan. Jangan dibesar-besarkan. Nah, ini kacau lagi kalau kita lihat suasana sosial media itu justru dicari pertengkaran toh. Oh, di YouTube itu saling suudon gitu. Kalau kontennya politik kan saling suudon, saling apa kuwi jenenge prasangka buruk dan saling mengadu domba. Mengadu domba itu bukan domba sama domba diadu, bukan gitu. Istilah untuk mengadu supaya manusia bertengkar gitu. Kayak pengecut ngono iki nek mbiyen pengecut itu artinya bukan pemberani gitu. Orang kok lama tidak mandi terus jadi kecut, jadi pengecut. Wah, gitu kudu dong ya saiki iki kadang-kadang radong ya istilah. Ya, itu makanya kalau kita bicara itu hati-hati. Kalau mau selamat ya diem. Kalau diem ngomong yang baik-baik aja. Ngomong tentang apa yang baik-baik aja. Nah kadang-kadang setan itu begitu, yang diserang setan itu, atau setan itu kan diibaratkan seperti serigala yang mengitari domba-domba, ya mengitari domba. Nah domba yang diserang serigala itu pasti domba yang paling di pinggir dan paling lemah. Nah itu. Makanya santri itu kalau menjadi santri itu mantap banget sama gurunya. Enggak mungkin dia mendengar orang lain menjelek-jelekan gurunya. Kalau kita jadi santri kok sampai mendengar ada orang ngomong yang jelek tentang guru kita, berarti kita itu sedang lemah. Kita dijadikan sasaran oleh serigala itu tadi, oleh setan itu. Itu loh. Mantap banget jadi santri ini itu, jadi santri Pak Kiai kita gitu. Enggak ada orang berani. Aku dulu jadi santrinya Kiai Abdul Muhid, saya enggak pernah mendengar orang menjelekkan Kiai Abdul Muhid. Di depan saya enggak. Karena harus ngeri dulu tuh lihat saya itu, gitu. Oh, ini menjelek-jelekan Kiai Ukhid di depan Gus Fuad, itu sama dengan bunuh diri kan itu. Oh dia itu militan nih kan itu. Nenek ngaji misalnya jadi santrinya Kiai Abdul Muhid, agak percaya agak enggak, agak setia aja enggak, itu tempat setan untuk melancarkan serangan atau. Oh, gurumu itu begini dan begitu, begini dan begitu. Itu konon katanya loh, bukan saya ngomong kan itu. Nah, ini santri yang lemah itu ragu-ragu ngomong sama santrinya yang lain lagi, ya memang gitu caranya itu. Cara membusukkan setan, maka jangan dengarkan kayak gitu. Makanya di YouTube itu karena saya main YouTube, dimainkan deh saya itu, dimainkan oleh Udin, gitu. Ya, dulu warisannya almarhum Makmun itu dimainkan di YouTube, makanya ada komentar macam-macam, nggak usah baca itu loh kalau kamu kalaupun baca ya nggak apa-apa, tapi yang jelek-jelek nggak usah disampaikan sama temennya. Teman-teman, guru kita lagi di head, ayo kita lo ngapain kayak gitu itu. Ya udah akun itu kamu blokir kan selesai toh. Jadi kamu nggak lihat atau. Itu biarin aja kan mati sendiri nanti. Kadang-kadang itu masalahnya cuma mesin itu. Kadang mesin. Dan saya itu musuhnya banyak. Salafi Wahabi pasti memusuhi saya. Pasti itu. Kelompok radikal pasti memusuhi saya. Teroris pasti memusuhi saya. Karena loh. Kelompok-kelompok simpatisan yang kayak gitu itu mesti sengit sama saya itu. Ya ahli neraka lah intinya. Ahli neraka itu sengit ragu. Cemburu dah. Terus ngono kayak si Gundul misalnya itu, si Gundul itu tukang kawin. Ya karena dia kawin sekali aja gagal masalahnya. Nah gitu toh. Kalau memperkarakan kawin itu berarti dia itu sebenarnya pengen tapi nggak berani. Kan itu toh.
Atau perkawinannya gagal kan gitu. Gampang itu. Si gundul si anu, oh mesti dia ada masalah dia. Merasa dirinya nggak tampan kan gitu. Nah, merasa dirinya tampan nggak akan mengkritik itu. Mengkritiknya lain lagi gitu. Nah, ngono iki lho nek adong. Jadi ora usah piye-piye. Nah, kita nggak jangan ikut-ikutan kayak gitu itu, makanya di YouTube itu jangan ikuti anu itu apa gue jenenge. Yang politik-politik itu atau ustadz-ustadz yang politik-politik itu jangan diikuti. Itu dah. Nanti kita kena hoak itu terus percaya begini dan begitu padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu namanya mengadu domba. Mengadu domba itu kan bisa dengan lisan, dengan tulisan. Nah, kalau sekarang ya dengan video. Itu. Karena berkali-kali saya ngomong itu. Karena ada hadis barang siapa memasukkan rasa gembira di hati satu orang beriman saja, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, kalau dibalik kan berarti barang siapa memasukkan rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa permusuhan, di hati orang beriman, ya dosanya berarti lebih buruk daripada maksiat 1 tahun dong. Kan itu. Itu baru 1 orang. Nah kalau yang tahu, yang terpengaruh banyak orang gimana? Makanya bikin status WA, status Facebook, status IG, status YouTube, tweet, itu kira-kira yang baca itu seneng gitu loh. Kira-kira yang baca itu jadi gembira, itu jadi pahala itu. Enggak terasa. Kira-kira membuat yang baca itu jadi marah, jadi benci, jadi muak, jadi pesimis, ya itu dosa itu. Itu loh. Makanya kalau kita itu lagi nggak gembira, nggak usah main-main sosmed. Nggak status ya anu gitu loh. Ya nek kalau duka cita macam-macam nggak apa-apa, itu kan kesedihan pribadi gitu. Tapi kalau kemarahan, kebencian, ya kok dituliskan ketakutan pada si kopet, kamu sebarluaskan, ya berapa dosamu itu nanti? Iya tak? Yuk tapi benar ya, benar kan menurut kamu, belum tentu juga menurut Allah. Nah itu tak? Malaikat Israel kemarin bilang, manusia memang tukang bohong apa gitu. Oh, kok iso? Lah yang bunuh saya kok yang dibilang yang bunuh kopet. Sejak kapan kopet itu mengambil tugas saya? Oh iya. Nah, hati-hati nggak usah nge-share ini, ada berita ini, besok tahun 2023 ada gempa yang besar. Kamu share, lah ini bohong-bohongan. Besok tahun 2026 kiamat, kamu share lah, kowe kemplu dan kemplu. Sing bikin setan, kamu menjadi pembantunya setan. Kan itu. Ada berita yang nggak enak, jangan di-share. Berita enak ini. Tahun 2026 ada pembagian uang untuk semua warga negara Indonesia 50 juta gitu. Kamu share kan udah seneng kabeh. Senajan bohong kan seneng, ada? Senengane nakut-nakuti gitu loh. Jadi jangan di inilah kita mengembangkan sikap-sikap positif, optimis, cinta kasih. Jangan sebaliknya, pesimis disebarluaskan. Iya toh? Kebencian disebarluaskan, kemarahan disebarluaskan. Mosok nggak status nyoksu bajingan, lu ngapa lagi? Kan dosa tau ini, sing maca iki cen asu, lho iki piye iki? Sing siji ngono, sing siji ya anu kae, sok wali kae to. Yuk kita baca subhanallah 3 kali, yang baca ini mudah-mudahan masuk surga. Pos surga ini tak mbahmu. Gampang menan itu. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati terutama di medsos itu. Nah, kalau dulu itu kan orang khalwat itu kan tidak ketemu orang. Ya, tidak berkomunikasi dengan orang supaya bisa menghayati sifat 20 ya, supaya bisa memahami kehendak Allah kan itu, supaya bisa memfanakan diri kan itu, supaya langsung dibimbing Rasulullah kan itu. Itu kan tidak ketemu siapa-siapa. Lah sekarang itu nggak ketemu siapa-siapa, tapi kalau pegang HP ya namanya ketemu siapa-siapa itu. Wong kamu buka statusnya sapa? Irsyad, oh iki agak kere iki. Tok ya. Kok anu statusnya kok ya Allah.
memang kemiskinan itu pahalanya besar. Oh iki Ersat Randidit. Pak Wan, alhamdulillah deal lagi. Nah, ini agak ndedit okah iki. Kena utang karo Pak Wan aja ruan. Sapa meneh Rizal. Cinta tak harus memiliki. Oh iki agak. Loh kamu kak malah apa jenenge menyelami pikiran semua orang. Loh ta sibuk berkomunikasi ta itu namanya. Ora sida khalwat. Nah khalwat hari ini itu enggak usah ya ketemu orang enggak apa-apa, ketemu anak istri, ketemu teman, asalkan HP enggak dipegang 3 hari itu sudah fungsinya sudah seperti khalwat itu, sudah separuh khalwat ya. Sidik-sidik HP, sidik-sidik HP. Ya ta? Wah ya nyebai to ngono iki. Omong-omongan Pak Kiai mau menghadap, oke siap, tak kira serius ya di depanku ya main HP, aduh iki piye to? Aku aja nggak pakai HP. Nyok tenan nih ya. Waduh, itu namanya kan tidak menghormati kayak begitu itu. Kalau kamu itu berhadapan dengan orang, menghadap orang, jangan main HP, matikan HP dong. Kan itu. Apalagi orang itu kamu anggap apa gitu terhormat gitu. Semua orang Islam kan terhormat, berarti sesama orang Islam itu. Kamu anggap terhormat. Jangan main HP, HP di silent. Mbok ditelepon malaikat Israel barang nggak usah diangkat kan itu toh. Oh, gitu loh. Waduh, menghadap kiai terus main HP. Loh kamu itu menghadap bupati, gubernur, menteri, presiden, HP harus disita toh. Kamu masuk ruang kerjanya bupati. Mohon maaf HP-nya ditinggal. Mesti ngono toh. Kamu menghadap kiai. Jadi gini loh Mas, caranya itu menjadi muhibbin guru subul. Oh iya gitu Pak Kiai. Oh iya ya. Men. Waduh. Itu membuat umurmu pendek. Jadi jangan begitulah, itu kan tidak menghormati itu namanya, gitu loh. Pemerintah majelis maulid main HP. Loh, kalau anak kecil sih nggak apa-apa kan itu toh. Anak kecil dan tidak di sini, kalau di sini ya masalah lagi kan itu. Masalahnya anak kecilnya nggak apa-apa, yang saya masalahkan orang tuanya kan itu toh. Ya. Tapi kalau ada orang main HP ya nggak usah rame, tinggal diambil HP-nya, dipek. Rasa dikandok-kandokmu, waktu majelis maulid tadi itu si Arifin main HP loh, kurang ajar bener. Nah, itu namanya yang bikin perkara toh. Kalau ada masalah itu nggak usah dibicarakan, ambil tindakan untuk mengatasi. Gitu loh, jangan suka membicarakan masalah. Itu namanya kamu pengamat itu di televisi itu. Pengamat itu ngomong daki-daki itu. Pengamat sepak bola, atau nendang bola aja belum pernah, pinter banget itu. Ngomongannya melebihi Lionel Messi gitu. Sama Cristiano Ronaldo, padahal nggak bisa apa-apa. Nendang bola aja, keliru bola cetuk kok. Gitu. Nah, kita jangan terbiasa kayak gitu. Ada santri wudunya keliru ya tinggal dikasih tahu caranya wudhu yang benar gini ya Mas. Ya, gitu nggak usah dijadikan masalah, nggak usah dibicarakan. Kita biasa mengatasi masalah gitu loh. Kalau bisa, kalau nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa, temannya banyak.